Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan oleh suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap. Lalu kataku, celakalah aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, Lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus, dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menangkap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama, ya Tuhan? Lalu jawabnya, sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus.
untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian. Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api, demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda, itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, ketika Engkau melangkah di padang belantara, Selah. bergoncanglah bumi, bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu yang gersang, sehingga kawanan hewan-Mu menetap di sana. Dalam kebaikan-Mu, Engkau memenuhi kebutuhan orang yang tertindas, ya Allah. Tuhan menyampaikan sabda. Orang-orang yang membawa kabar baik itu merupakan tentara yang besar. Raja-raja segala tentara melarikan diri, dan perempuan di rumah membagi-bagi jarahan. Maukah kamu berbaring di antara kandang-kandang? Sayap-sayap merpati bersalut dengan perak, bulu kepaknya dengan emas berkilau-kilauan. Ketika Yang Maha Kuasa menyerahkan raja-raja di sana, turunlah salju di atas Gunung Zalmon. Gunung Allah, gunung Basan itu. Gunung yang berpuncak banyak, gunung Basan itu. Hai gunung-gunung yang berpuncak banyak, mengapa kamu menjeling cemburu kepada gunung yang dikehendaki Allah menjadi tempat kedudukannya? Sesungguhnya Tuhan akan diam di sana untuk seterusnya. Kereta-kereta Allah puluhan ribu
bahkan beribu-ribu banyaknya. Tuhan telah datang dari Sinai, masuk ke tempat kudus. Engkau telah naik ke tempat tinggi, telah membawa tawanan-tawanan. Engkau telah menerima persembahan-persembahan di antara manusia, bahkan dari pemberontak-pemberontak, untuk diam di sana, ya Tuhan Allah. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Selah. Allah bagi kita adalah Allah yang menyelamatkan. Allah Tuhanku memberi keluputan dari maut. Sesungguhnya Allah meremukkan kepala musuhnya, tempurung kepala yang berambut dari orang yang tetap hidup dalam kesalahan-kesalahannya. Tuhan telah berfirman, dari Basan akan kubawa kembali. Akan kubawa kembali dari tempat yang dalam. Supaya engkau membasuh kakimu dalam darah. Dan lidah anjing-anjingmu mendapat bagiannya daripada musuh. Orang melihat perarakanmu, ya Allah, perarakan Allahku, Rajaku, ke dalam tempat kudus. Di depan berjalan penyanyi-penyanyi, di belakang pemetik-pemetik kecapi, di tengah-tengah dayang-dayang yang memalu rebana. Dalam jemaah, pujilah Allah, yakni Tuhan, hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Itu Benyamin yang bungsu, yang berjalan di depan mereka. Pemuka-pemuka Yehuda berbondong-bondong. Pemuka-pemuka Zebulon, pemuka-pemuka Naftali. Kerahkanlah kekuatanmu, ya Allah. Tunjukkanlah kekuatanmu, ya Allah. Engkau yang telah bertindak bagi kami. Demi bait-Mu di Yerusalem, raja-raja menyampaikan persembahan kepadamu. Hardiklah binatang-binatang di teberau, kawanan orang-orang kuat, penguasa-penguasa bangsa-bangsa. Injaklah mereka yang mengejar perak, serakanlah bangsa-bangsa yang suka berperang. Dari Mesir orang membawa barang-barang tembaga. Ethiopia bersegera mengulurkan tangannya kepada Allah. Hai kerajaan-kerajaan bumi, menyanyilah bagi Allah, bermazmurlah bagi Tuhan. Selah. Bagi Dia yang berkendaraan melintasi langit purbakala, perhatikanlah Ia memperdengarkan suaranya, suaranya yang dahsyat. Akuilah kekuasaan Allah. Kemegahannya ada di atas Israel. Kekuasaannya di dalam awan-awan. Allah adalah dahsyat dari dalam tempat kudusnya. Allah Israel, Dia mengaruniakan kekuasaan dan kekuatan kepada umat-Nya. Terpujilah Allah.
Korban orang fasik adalah kekejian, lebih-lebih kalau dipersembahkan dengan maksud jahat. Saksi bohong akan binasa, tetapi orang yang mendengarkan akan tetap berbicara. Orang fasik bermuka tebal, tetapi orang jujur mengatur jalannya. Hari Raya Roti Tidak Beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus sebab mereka takut kepada orang banyak. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Ia menyetujuinya dan mulai dari waktu itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus kepada mereka tanpa setahu orang banyak. Maka tibalah hari Raya Roti Tidak Beragi, yaitu hari di mana orang harus menyembelih domba Paskah. Lalu Yesus menyuruh Petrus dan Yohanes. Katanya, "Pergilah, persiapkanlah perjamuan Paskah bagi kita, supaya kita makan." Kata mereka kepadanya, "Di manakah engkau kehendaki kami mempersiapkannya?" Jawabnya, "Apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya. Dan katakanlah kepada tuan rumah itu, 'Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah?' Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar, yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya." Maka berangkatlah mereka dan mereka mendapati semua seperti yang dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka mempersiapkan Paskah. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Katanya kepada mereka, "Aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah." Kemudian ia mengambil sebuah cawan, mengucap syukur, lalu berkata, "Ambillah ini, dan bagikanlah di antara kamu. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur, sampai kerajaan Allah telah datang." Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku, yang ditumpahkan bagi kamu. Tetapi, lihat, tangan orang yang menyerahkan aku ada bersama dengan aku di meja ini. Sebab Anak Manusia memang akan pergi seperti yang telah ditetapkan. Akan tetapi, celakalah orang yang olehnya ia diserahkan." Lalu mulailah mereka mempersoalkan siapa di antara mereka yang akan berbuat demikian. Terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapakah yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Yesus berkata kepada mereka, "Raja-raja bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Tetapi kamu tidaklah demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Sebab siapakah yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Bukankah dia yang duduk makan? Tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku
dalam segala pencobaan yang aku alami. Dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu, sama seperti Bapakku menentukannya bagiku, bahwa kamu akan makan dan minum semeja dengan aku di dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Simon, Simon, lihat, iblis telah menuntut untuk menampi kamu seperti gandum. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Jawab Petrus, Tuhan, aku bersedia masuk penjara dan mati bersama-sama dengan engkau. Tetapi Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Lalu ia berkata kepada mereka, Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa? Jawab mereka, Suatu pun tidak. Katanya kepada mereka, Tetapi sekarang ini, siapa yang mempunyai pundi-pundi, hendaklah ia membawanya. Demikian juga yang mempunyai bekal. Dan siapa yang tidak mempunyainya, hendaklah ia menjual jubahnya dan membeli pedang. Sebab aku berkata kepada kamu, bahwa nas kitab suci ini harus digenapi padaku. Ia akan terhitung di antara pemberontak-pemberontak. Sebab apa yang tertulis tentang aku sedang digenapi. Kata mereka, Tuhan, ini 2 pedang. Jawabnya, Sudah cukup. lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, Berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa. Katanya, Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripada aku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, Mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah serombongan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas, seorang dari ke-12 murid itu, berjalan di depan mereka. Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Maka kata Yesus kepadanya, Hai Yudas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman. ketika mereka yang bersama-sama dengan Yesus melihat apa yang akan terjadi, berkatalah mereka, Tuhan, mestikah kami menyerang mereka dengan pedang? dan seorang dari mereka menyerang hamba imam besar sehingga putus telinga kanannya. Tetapi Yesus berkata, Sudahlah itu. lalu ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya. Maka Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah, serta tua-tua yang datang untuk menangkap dia. Katanya, Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung. Padahal tiap-tiap hari aku ada di tengah-tengah kamu di dalam bait Allah,
dan kamu tidak menangkap aku. Tetapi inilah saat kamu, dan inilah kuasa kegelapan itu. Lalu Yesus ditangkap dan dibawa dari tempat itu. Ia digiring ke rumah imam besar, dan Petrus mengikut dari jauh. Di tengah-tengah halaman rumah itu, orang memasang api, dan mereka duduk mengelilinginya. Petrus juga duduk di tengah-tengah mereka. Seorang hamba perempuan melihat dia duduk dekat api. Ia mengamat-ngamatinya, lalu berkata, "Juga orang ini bersama-sama dengan dia." Tetapi Petrus menyangkal, katanya, Bukan, aku tidak kenal dia. Tidak berapa lama kemudian seorang lain melihat dia lalu berkata, "Engkau juga seorang dari mereka." Tetapi Petrus berkata, Bukan, aku tidak. Dan kira-kira sejam kemudian, seorang lain berkata dengan tegas, Sungguh, orang ini juga bersama-sama dengan dia, sebab ia juga orang Galilea. Tetapi Petrus berkata, Bukan, aku tidak tahu apa yang kau katakan. seketika itu juga, sementara ia berkata, berkokoklah ayam. Lalu berpalinglah Tuhan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus bahwa Tuhan telah berkata kepadanya, Sebelum ayam berkokok pada hari ini, engkau telah 3 kali menyangkal aku. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Dan orang-orang yang menahan Yesus mengolok-olokkan dia dan memukulinya. Mereka menutupi mukanya dan bertanya, Cobalah katakan, siapakah yang memukul engkau? Dan banyak lagi hujat yang diucapkan mereka kepadanya. Dan setelah hari siang, berkumpullah sidang para tua-tua bangsa Yahudi dan imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu mereka menghadapkan dia ke mahkamah agama mereka. Katanya, "Jikalau engkau adalah Mesias, katakanlah kepada kami." Jawab Yesus, Sekalipun aku mengatakannya kepada kamu, namun kamu tidak akan percaya. Dan sekalipun aku bertanya sesuatu kepada kamu, namun kamu tidak akan menjawab. Mulai sekarang, Anak Manusia sudah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Kata mereka semua, Kalau begitu, engkau ini anak Allah. Jawab Yesus, Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah. Lalu kata mereka, Untuk apa kita perlu kesaksian lagi? Kita ini telah mendengarnya dari mulutnya sendiri. Sebab itu, aku menasihatkan kamu. Aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil, berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, dan Bapa dari semua Allah, yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing, telah dianugerahkan kasih karunia, menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan.
Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah ia telah naik? Berarti bahwa ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah. Ia yang telah turun, ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit, untuk memenuhkan segala sesuatu. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang Anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Daripadanyalah seluruh tubuh yang rapih tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan. Jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah, dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul, sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Tetapi kamu bukan demikian. Kamu telah belajar mengenal Kristus, karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia, menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu, buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah, yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan,
kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu.